cuaca kadang panas, kadang mendung gini, emang udah paling pas makan yang berkuah hangat-hangat nih sahabat. Nah, kalau kamu lagi melintas di jalur Semarang Purwokerto, bisa banget nih mampir ke rumah makan satu ini. Tepatnya di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana pemiliknya menyediakan menu soto bakar. Hah? Soto kok dibakar? Jadi gini cara bikinnya sahabat. Pertama-tama, semua bahan dasar soto mulai dari kecambah, bihun, suiran ayam, irisan daging sapi, dan pelengkap lainnya dimasukkan dalam mangkok tanah liat lalu disiram kuah kaldu. Kemudian mangkuk ini dibakar di atas api sampai si kuah soto ini mendidih kayak gini nih. Setelah cukup panas, baru deh disajikan ke pembeli. Eits, tapi jangan lupa sama menu pelengkapnya nih. Kayak tempe, sate telur puyuh, perkedel, dan potongan iga. Dijamin makin sedap ini sih. Tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Ini luar biasa, panasnya sangat mantap karena ini dibakar. Mungkin ini satu-satunya, ya pokoknya yang unik lah, tidak ada duanya. Terus rasanya ini pokok kuat banget, nendang banget. Buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore, menu soto bakar selalu siap disajikan dengan harga yang sangat terjangkau, yakni mulai Rp8.000 sampai Rp15.000 aja seporsi, dan pilihan isiannya pun beragam. Dari soto ayam biasa, soto ayam kampung, soto babet, soto daging sapi, dan soto kaki sapi yang dari spesial. Terus ada topping iga sapi jumbo juga. Waduh, komplit ya pilihannya. Ayo sahabat RTV para pecinta soto, kapan nih mau mampir? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Lezat banget tuh kayaknya soto bakar ya. Emang tuh kuncinya soto harus panas pas disajikan. Apalagi kalau makannya pas lagi hujan-hujan dingin gitu ya. Aduh seger banget. Sesegar penampilan Natasha kali ini dengan rambut barunya. Juga Doni ya tentunya dengan baju hijau-hijaunya seperti saya. Dan selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Sahabat RTV, tahun ajaran baru telah dimulai nih. Dan tentunya ya seluruh emak-emak kini kembali disibukkan dengan berburu berbagai atribut sekolah untuk sang buah hati dong. Nah bener banget Tasya, ini para orang tua berburu seragam hingga tas sekolah. Dan ternyata hal ini membawa berkah tersendiri untuk para pembuatnya karena kebanjiran orderan hingga 5 kali lipat. Jarum mesin jahit usaha pembuatan seragam sekolah di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terus bekerja tanpa henti demi menyelesaikan pesanan yang membludak dari berbagai sekolah memasuki tahun ajaran baru 2024. Dari semula 100 setelan seragam per pekan, kini pesanan sudah mencapai 2 kali lipat dalam sepekan terakhir. Naiknya harga bahan baku juga membuat biaya pembuatan seragam melonjak sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 per setelan. Demi memenuhi target pesanan, jumlah penjahit yang menanganinya juga terpaksa ditambah dari 5 orang menjadi 9 orang per hari. Kadang juga harus menambah pegawai juga lembur, jadi totalnya ada 9 sampai 10 penjahit. Karena kalau cuma ini berlima ini tidak akan menjangkau. Karena dari pemesanan itu harus sudah menentukan waktunya, harus jadi tanggal berapa, hari apa itu harus sudah dikirim. Kesibukan usaha jahit rumahan juga tampak di Kampung Darmokali, Gang Tugu, Surabaya, Jawa Timur yang memiliki tarif jahit seragam sangat murah, yakni Rp20.000 sampai Rp25.000 per setelan.
Namun, karena pesanan yang meningkat 5 kali lipat dari biasanya, yakni sekitar 300 setel dalam sebulan, memaksa sang pemilik usaha memberdayakan 7 orang penjahit tambahan yang merupakan warga sekitar. Ini sih kalau diakumulasi dari yang sudah terkirim 1.000 bisa, Mas. Ya, potong ini, Bu? Ya, sampai. Itu sekolah apa? Sekolah tingkat dasar? Itu sekolah SD campur sih, SD, TK sama pondok pesantren ada. Tidak hanya seragam sekolah, kebutuhan akan atribut lainnya seperti tas juga mengalami peningkatan sekitar 80%. Produsen tas sekolah di Kampung Margaluyu, Kelurahan Margaluyu, Kasemen, Kota Serang, Banten harus membuat 100-200 buah tas dalam satu hari. Motif tas yang paling banyak diminati adalah karakter tokoh superhero seperti ini. Buat sekarang ada peningkatan sih, nggak kayak COVID. Kita 80%-an. Jadi nggak nganggur gitu. Ada aja kerjaannya gitu. Kalau pesanannya baru sekarang sih. Baru sekarang gitu banyaknya. Kalau bos motongnya mah kadang 200. Jadi per model itu 200, kadang 120 per modelnya. Ya, selain kesibukan luar biasa, tahun ajaran baru juga rupanya membawa berkah kepada para perajin atribut sekolah. Diharapkan momen ini dapat membuat industri rumahan kembali menggeliat pasca dihantam kesulitan ekonomi selama masa pandemi. Tim kontributor berbagai daerah, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, niat bercanda dan memberikan kejutan kepada teman justru berakhir tragis. Seorang siswa yang menjadi ketua OSIS SMA 1 Cawas Klaten tewas karena kejutan dari teman-temannya. Ia diceburkan oleh teman-temannya sebagai kejutan ulang tahun. Naas, di kolam ada kabel listrik yang membuat korban tersengat listrik. Isak tangis mengiringi proses pemakaman Fajar Nugroho, siswa kelas 3 sekaligus ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas Klaten, Jawa Tengah. Ratusan orang dari keluarga dan rekan sekolah mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum Desa Barepan, Cawas. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam. Apalagi korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan supel. Namun sayang, Fajar harus meregang nyawa di hari kelahirannya. Kejadian berawal saat teman-teman korban yang mengetahui Fajar sedang berulang tahun mencoba memberi kejutan. Kejutan yang harusnya membahagiakan justru membawa petaka. Mereka menceburkan Fajar ke kolam sekolah. Selain Fajar, ada 2 teman korban yang juga ikut tercebur. Mereka tidak mengetahui ada kabel listrik telanjang di dalam kolam yang membuat kolam beraliran listrik. Ketiganya sempat tersengat listrik. 2 orang bisa naik ke atas, sedangkan Fajar tidak bisa diselamatkan. Memang pada saat korban diceburkan, korban pun juga sudah berusaha untuk naik. Namun informasi bilangnya kram, tapi ternyata terus temennya menyebur lagi untuk menolong. Ternyata juga ada sengatan listrik yang ada di bawah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Keluarga sempat syok dengan insiden ini, namun akhirnya menganggap kejadian ini sebagai musibah. Pihak keluarga menyatakan tidak akan melanjutkan kasus ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Sahabat, kepulangan Peggy Setiawan disambut ratusan warga di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa sore. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya? Benarkah Peggy bisa dijadikan tersangka lagi? Berikut informasinya. Usai memenangkan pra-peradilan dan dibebaskan, Peggy Setiawan tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa sore. Kepulangan Peggy disambut ratusan warga yang sudah berdatangan dan menunggunya sejak pagi. Bahkan terdengar tabuhan rebana untuk menyambutnya. Peggy berusaha menyapa ratusan warga yang memenuhi halaman rumahnya dengan lambaian tangan. Ia berterima kasih kepada warga yang telah memberikannya dukungan saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah bahagia dan sangat terharu dengan sambutan warga kayak gini. Gimana Mas? Sangat luar biasa ini, sangat fantastis. Saya tidak bisa diungkapkan kata-kata.
ini luar biasa kan. Terima kasih kepada Bapak Kubu, Bapak Lurah dan semua masyarakat di Lumajang, masyarakat di Kaldara dan semuanya ketua RT, ketua RW. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas sambutan luar biasa. Meski Peggy memenangkan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri, namun itu belum cukup untuk membuatnya bisa bernapas lega. Menurut kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, dikabulkannya tuntutan Peggy dalam pra-peradilan belum dapat membebaskannya dari pokok perkara, sehingga tidak menutup kemungkinan polisi akan kembali memeriksa Peggy dan menetapkannya sebagai tersangka. Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi. Ya, jadi pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar. Sebelumnya, Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun setelah mengajukan pra-peradilan, Peggy dinyatakan tidak sah sebagai tersangka karena penetapannya tanpa didahului pemeriksaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Kita beralih ke IKN. Jika beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo optimis untuk segera berkantor di ibu kota negara Nusantara bulan Juli ini, namun sekarang Jokowi justru ini menundanya nih, Don. Nah, kira-kira benarkah karena infrastruktur di IKN belum siap? Kita cek bersama. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku, tinggal ini nunggu pompa. Itulah penjelasan Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni 2024 terkait rencananya untuk berkantor di IKN Nusantara pada bulan Juli 2024. Namun rencana tinggal rencana. Dalam keterangannya di Lanut Halim Perdana Kusuma Senin kemarin, Presiden Jokowi justru batal untuk pindah kantor di bulan Juli ini. Ia malah menanyakan kesiapan fasilitas di ibu kota baru ini. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Jokowi juga belum bisa memastikan kapan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara diterbitkan. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Percepatan pekerjaan terus dilakukan Kementerian PUPR untuk mengejar target fungsional jelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Secara agregat, pembangunan konstruksi infrastruktur gelombang pertama IKN sudah mencapai 86%. Beberapa infrastruktur dasar seperti kantor presiden, kawasan istana, area sumbu kebangsaan dan Memorial Park dijadwalkan selesai di bulan Juli ini. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan apartemen ASN juga dijadwalkan selesai dibangun di bulan Juli ini. Rencananya pembangunan IKN Nusantara akan dihentikan sementara pada 10 Agustus mendatang untuk menyambut penyelenggaraan upacara di IKN. Proyek akan kembali dilanjutkan setelah upacara 17 Agustus 2024.
Kita ke informasi selanjutnya. Ini Doni tahu nggak ya? KRI Dewa Ruci. Wah, Pasti tahu dong, ya? tahu Tahu dong. Nah ini nih salah satu KRI kebanggaan tanah air ini kembali melanjutkan perjalanan di etape ketiga dalam ekspedisi Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 Don. Nah, dalam rute pelayarannya kali ini, KRI Dewa Ruci dan para Laskar Rempah bertolak dari Tanjung Uban Kepulauan Riau menuju Lampung. 29 orang Laskar Rempah yang merupakan pemuda-pemudi terpilih dari 22 provinsi di Indonesia melanjutkan perjalanan dalam gelaran Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 pada hari Minggu 7 Juli 2024. Para Laskar dalam etape 3 kali ini memiliki julukan Laskar Lada Hitam. Mereka membawa misi memperkuat hubungan budaya serta mempromosikan warisan maritim Indonesia, khususnya rempah-rempah. Bersama KRI Dewa Ruci, para Laskar akan berlayar dari pangkalan TNI AL Mentigi di Tanjung Uban, Kepulauan Riau, menuju Lampung. Pelayaran ini diperkirakan memakan waktu 4 hari, dari hari Minggu 7 Juli 2024 hingga Kamis 11 Juli 2024. Selama perjalanan, para Laskar akan mendapatkan materi serta mentoring dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi RI, para akademisi sejarah dan maritim, serta TNI Angkatan Laut. Muhibah Budaya Jalur Rempah bertujuan untuk diplomasi budaya di dalam dan luar negeri. Pelayaran yang menggunakan KRI Dewa Ruci ini akan menelusuri 7 titik, diantaranya Jakarta, Belitung Timur, Dumai, Siak, Malaka, Tanjung Uban, dan Lampung. KRI Dewa Ruci merupakan legenda Indonesia karena satu-satunya kapal tipe berkontin atau kapal bertiang 3 atau lebih di dunia. Kapal yang dibuat di Jerman pada tahun 1953 ini merupakan kapal layar dengan tiang tinggi. Kapal ini telah melatih banyak calon perwira atau taruna Akademi Angkatan Laut, serta sebagai duta bangsa dalam melaksanakan muhibah di luar negeri dengan membawa misi-misi kebudayaan dan perdamaian di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Asia. Secara spesifikasi, KRI Dewa Ruci memiliki 3 tiang utama dan 16 layar dengan panjang 58,30 meter dan lebar 9,5 meter. Lewat muhibah ini diharapkan jalur rempah Indonesia mendapatkan pengakuan internasional serta ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dari Tanjung Uban, Kepulauan Riau, Ahmad Topan, Joni Marcos, RTV.